Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiqul wa'dil amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, siang ini Ramadan yang ke-8. Kita semua Allah kurniakan sehat, bisa melaksanakan ibadah, bisa berpuasa, bisa salat berjamaah, bisa bekerja dan berbagai yang lain-lain. Mudah-mudahan setiap yang kita buat menjadi sebab kebaikan untuk kita, kebaikan untuk orang lain, dan kebaikan untuk di akhirat nanti insyaallah. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhirat kita semua di antara umat yang selamat dan berkumpulnya bersama rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal saya ingin menyampaikan bahwa Ramadan ini adalah hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad. 1 bulan penuh berpuasa adalah karunia besar untuk umat Nabi Muhammad. Bukan sebuah beban, bukan sebuah penderitaan, bukan sebuah siksaan, tapi sebuah karunia. Kenapa karunia? Pertama, tidak ada umat sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang diwajibkan puasa sebulan penuh selama Ramadan kecuali umat Nabi Muhammad saja. Umat lain wajib puasa tapi tidak sebulan penuh. Umat lain mereka berpuasa tapi puasa mereka ada yang berat dibanding kita. Contoh ketika umat Nabi Isa puasa, mereka puasa itu wajib tidak bicara selama puasa. Artinya kalau puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, tidak makan, tidak minum, juga tidak bicara sepanjang itu. Kita alhamdulillah masih boleh bicara. Maka 1 bulan penuh kita wajib puasa, itu tak dimiliki umat yang lain. Makanya hadiah istimewa. Yang kedua, kita selama puasa mendapat suasana untuk taat, mendapat suasana untuk bisa beramal soleh lebih baik dibanding waktu yang lain. Bapak-bapak dengan ibu-ibu bisa bandingkan. Kita membaca Al-Quran di saat Ramadan dibanding waktu yang lain, insyaallah lebih banyak Ramadan dibanding waktu yang lain. Betul? Lebih senang sekarang dibanding di luar Ramadan. Masjid, apakah Masjid Al-Dhiya atau masjid sekitar tempat tinggal kita, lebih ramai mana Ramadan atau luar Ramadan? Pasti lebih ramai Ramadan. Dan orang bersedekah, orang berbuat baik lebih banyak di bulan Ramadan dibanding di luar Ramadan. Kenapa itu terjadi? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yajri." Sesungguhnya syaitan ketika dia berusaha menundukkan kita melalui syahwat kita, menggoda kita, menguasai kita, bergerak dalam tubuh kita, yajri majrad dam. Dia bergerak seiring pergerakan, seiring perjalanan darah kita. Maka dia tak mungkin kita taklukkan, kita keluarkan dalam diri kita, tak mungkin. Dia tak dapat kita raba, tak dapat untuk kita usir. Maka kata Nabi, fadayyiquhu bil ju'. Kalau ingin membuat dia lemah, membuat dia susah, membuat dia sulit untuk menguasaimu, membuatmu berdosa, maka buatlah dia sulit bil ju' dengan lapar. Dan 1 bulan penuh kita dibuat Allah lebih berkuasa, menang, lepas dari syaitan dengan berpuasa 1 bulan penuh. Andaikan kita manfaatkan ini untuk membentuk habit, sebuah kebiasaan, maka selama 1 tahun insya Allah
kita akan terbiasa jauh dari syaitan dan akan terbiasa cenderung berbuat baik, berbuat taat saja. Maka secara zahir orang yang puasa disuruh oleh syariat memperhatikan semua anggota badan dari kepala sampai ujung kaki, jangan berdosa dengan anggota badan. Mulai dari pikiran, jangan sampai pikiran kita yang tidak baik. Mata, jangan sampai melihat yang datang maksiat. Telinga, mendengar, jangan sampai pendengaran kita adalah pendengaran yang mendatangkan maksiat. Lintasan hati, jangan sampai yang terlintas di hati kita sesuatu yang buruk sangka kepada orang. Perbuatan tangan, perbuatan kaki, jangan sampai berbuat yang tidak baik. 1 bulan dilatih seperti itu. Dan selama dilatih berbuat seperti itu, yang halal kita tinggalkan, apalagi yang haram. Selama 30 hari kita tak makan, tak minum, padahal makan itu boleh, makan itu halal, makan itu diperkenankan syariat. 1 bulan kita dilatih menjaga diri dari yang halal, maka sebenarnya, sesungguhnya kalau kita menghayati, meninggalkan yang haram lebih mudah dibanding meninggalkan yang halal. 1 bulan dilatih. Maka suasana ini adalah karunia untuk kita. Ada hadis yang menjelaskan idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka semua pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwabun nar, ditutup semua pintu neraka, wa futihat abwabul jannah wa sufilatis syayatin, diikat, dibelenggu semua syaitan-syaitan. Artinya selama ini kita dikuasai syaitan, dibawa berbuat maksiat. Selama Ramadan, syaitan yang biasa membawa itu diikat, dibelenggu. Dia tak bisa menguasai kita, tak bisa membawa kita. Maka kalau masih ada yang maksiat, masih ada yang berbuat dosa, masih ada yang sengaja berbuat salah, itu bukan lagi syaitan yang membawa kita, tapi sudah murid-murid syaitan yang sedang berbuat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama Ramadan Allah berikan suasana yang tak dapat kecuali hanya di bulan ini. Yang ketiga, selama Ramadan setiap amal saleh, setiap kebaikan yang kita buat, pahalanya lebih dibanding waktu yang lain. Mau salat, sedekah, umrah atau yang lain. Umrah misalnya kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Siapa saja orang yang umrah bersamaku di bulan Ramadan, pahala umrahnya seimbang, setara, sama dengan haji bersamaku. Dia umrah, tapi dihitung pahalanya setara dengan haji, dan hajinya bersama Rasulullah. Itu sebabnya orang Indonesia, masyarakat dunia, kalau datang Ramadan mereka pengen umrah semua. Ramai tanah suci. Ini kalau tidak Covid mungkin sudah banyak kita yang berangkat umrah. Sebagian kita berangkat umrah karena pahala umrah, keadaan suasana beribadah istimewa dibanding di waktu yang lain. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Salman Al-Farisi, hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Rasul, setiap perbuatan wajib faridah ta'dilu 70 faridatan fima siwah, setara dengan 70 amalan wajib yang kita buat di luar Ramadan. Kita sama salat zuhur di hari ini dengan di luar Ramadan, sama 4 rakaat, tapi sekarang pahalanya 70 kali lipat dibanding zuhur di luar Ramadan. Dan yang sunnah ta'dilu faridatan fima siwah, kalau kita buat amalan yang sunnah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, pahalanya setara dengan ibadah yang wajib di luar Ramadan. Maka ketika kita beramal saleh di bulan Ramadan, secara umum pahalanya jauh lebih banyak dibanding di luar Ramadan. Kemudian sedekah, afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Kata Rasul, sedekah terbaik adalah sedekah yang kalian tunaikan di bulan Ramadan. Sedekah ini bermakna zakat, sedekah yang sunnah, infak secara umum, termasuk wakaf yang ditunaikan di bulan Ramadan. Semua pemberian-pemberian kita lillahi ta'ala dalam berbentuk mal, harta, dilaksanakan di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar dibanding di luar Ramadan.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 ini menunjukkan Ramadan 1 bulan hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Maka 24 jam kali 30 hari 720 jam, emas semua, berharga semua, bernilai mahal semua. Jangan sampai dia terlewatkan hanya sia-sia, atau dia miskin amal saleh, atau justru kita buat untuk berbuat yang salah, berbuat dosa, berbuat zalim, menyakiti orang, mengambil hak orang, dan di akhirat kita lebih susah karena di dunia kita membuat diri kita susah dengan dosa yang kita buat. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar 3 alasan ini mesti kita pahami. Ramadan adalah hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad. Kita masuk dalam topik kajian kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu ceritanya semuanya tentang puasa. Tapi ada satu ayat yang ketika kita lewati 183 sampai 187 ceritanya enggak puasa, enggak ada hubungan dengan puasa. Apa ceritanya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, sebutkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, jelaskan kepada mereka, inni qarib, aku dekat. Aku dekat dengan mereka, dekat dengan ilmuku, dekat dengan rahmatku, dekat dengan kasih sayangku, dekat dengan ampunanku, dekat dengan penjagaanku. Ujibu da'watad da'. Kalau ada yang berdoa, aku kabulkan, aku jawab, aku penuhi doa mereka. Maka ayat ini spesifik bercerita tentang doa, terletak di antara cerita penjelasan tentang hukum puasa. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Dia selalu bersama hamba. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maknanya pengawasannya selalu bersama kita. Maka berada kita di tempat yang gelap seorang diri, tak ada orang lain, tak ada CCTV, tak ada satupun mengawasi kita, Dia mengawasi kita. Berada kita di rumah kita, di jalan, di tempat, apakah tempat itu pasar, hutan, ladang, apa saja tempat itu, Dia mengawasi kita. Tidak ada yang lepas dari Dia. Maka ketika Dia selalu bersama kita, ada yang kita minta, Dia beri. Ada yang kita butuh perlindungan, Dia beri perlindungan. Ada kita butuh penjagaan, Dia jaga. Ada kita minta kemudahan, Dia berikan kemudahan. Ada kita minta kelapangan, Dia berikan kelapangan. Dan itu tak ada yang bisa melakukan kecuali hanya Allah yang maha sempurna. Manusia tak dapat melakukan itu, sebab manusia semuanya fakir, butuh kepada Allah, dan Allah tak butuh kepada apapun, dan segala sesuatu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat idza da'ani tadi ini menunjukkan bahwa kata Allah seakan-akan mengatakan, aku dengar doa setiap hamba kalau dia berdoa kepada aku. Aku dengar zikir kalau hamba berzikir kepada aku. Aku dengar rintihan kalau hamba merintih kepada aku. Aku dengar pengaduan kalau hamba mengadu kepada aku. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini secara langsung memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan manusia. Manusia punya Tuhan yang Tuhannya selalu dengar setiap dia minta. Maka jangan pernah pesimis dalam hidup. Karena kita berharap kepada manusia, sering harapan kita tak sesuai dengan kita harapkan. Tapi berharap kepada Allah tak akan pernah sia-sia. Yang ketiga, ayat ini memberitahukan kepada kita dalam hidup, kita selalu punya harapan. Kita tidak pesimis, kita tidak selalu kecewa, tapi ada harapan yang selalu kita gantungkan. Dan ketika kita gantungkan, kita bisa berharap
dan tempat bergantung kita bergantung yang kuat. Tak sama seperti manusia. Kadang-kadang ketika kita bergantung bagaikan kita bergantung dengan kayu yang lapuk. Jangankan kita bergantung dengannya, sebelum kita bergantung dia sudah jatuh duluan. Tapi kepada Allah tempat kita bergantung, tempat bergantung yang kuat. Maka Allah katakan Allahus Samad. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kita tahu ada Tuhan. Ketika kita berdoa kita punya harap. Ketika kita berdoa Dia memberikan apa yang kita minta. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi riwayat sahabat Ubadah bin Samit dikatakan, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul bersabda, ma 'alal ardi muslimin yad'u, tidaklah seorang muslim yad'u Allah, berdoa kepada Allah, bida'watin, dengan satu doa, apapun doa itu, illa atahu Allahu iyyaha, kecuali Allah wujudkan doa seperti yang dia minta, au surrifa anhu minasyarri mitliha, atau Allah jauhkan kebalikan dari apa yang dia minta. Malam yada' bithmin au qati'ati rahim, selama dia tak berdoa dengan doa yang mendatangkan dosa dan doa yang menyebabkan putusnya silaturahim. Maknanya setiap kita berdoa pasti dikabul. Bentuk dikabulnya di dalam hadis ini jelaskan dua. Satu, diberikan apa yang kita minta. Ya Allah, saya ingin menikah tahun ini, Allah wujudkan menikah. Ya Allah, saya ingin umrah tahun ini, Allah wujudkan kita berangkat. Atau Allah berikan doa terhindar dari sebalik apa yang kita doakan. Ya Allah, terimalah saya bekerja di PLN ini agar saya bisa menafkahi keluarga, cukup kebutuhan keluarga. Mungkin kita tak diterima di sini, tapi kebutuhan keluarga, keperluan untuk hajat keluarga kita Allah penuhi dengan cara Dia, meskipun kita tak bekerja di tempat ini. Atau kita berdoa, ya Allah, saya pengen punya jabatan ini itu segala macam. Oleh Allah tak dikasih, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita dihindarkan dari mudarat yang terjadi kalau kita memiliki posisi yang kita minta. Maka kadang-kadang Bapak Ibu, kita di jalan, posisi kita kalau melihat rasional manusia kecelakaan, tapi tak terjadi. Itu cara Allah membuat kita selamat karena doa-doa kita. Secara nalar kita, rumah orang banjir semua, rumah kita juga banjir, tapi kita tak banjir. Rumah orang hancur karena musibah gempa, kita tak gempa. Kita gempa juga tapi tak hancur. Itu bagian dari doa kita. Allah selamatkan dari rugi, dari derita, dari susah yang terjadi, tapi kita tak terjadi karena doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Maka kita kadang-kadang urusan kita tanpa kita duga kok mudah saja. Orang sakit saya kok tidak sakit, orang urusan sulit saya kok mudah. Itu bagian dari doa kita yang Allah wujudkan ketika kita punya hajat terhadap doa kita tadi. Maka jangan pernah pesimis dengan doa. Ada tambahan yang ketiga, doa itu Allah tidak wujudkan seperti dua bentuk tadi. Tapi yang ketiga, di dunia tak diwujudkan, tapi Dia jadikan pahala, Dia jadikan catatan amal. Saat di akhirat Dia jadikan penambah berat amal kita. Dia jadikan jadi sebab tambah rahmat untuk kita. Maka Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang yang mengenal tentang hidup dunia dan akhirat, mereka lebih memilih doa mereka dikabulkan di akhirat. Kenapa? Di dunia manfaatnya singkat, di dunia manfaatnya sedikit, tapi di akhirat manfaatnya panjang dan banyak yang akan berguna bagi kita doa-doa kita dibanding bermanfaat di dunia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain para sahabat kemudian berkata, rajulun faqala rajul minal qaum idzan nuktir. Rasul, kalau doa semuanya dikabulkan oleh Allah, berarti kami perbanyak saja doa. Apa kata Rasul? Fallahu aktsar. Allah semakin banyak kalian berdoa akan lebih banyak mengabulkan doa kalian. Maknanya banyak pun kita meminta, bagi Allah tak masalah. Banyak pun kita berhajat kepadanya, banyak pun kita mengadu kepadanya, semakin banyak yang Dia wujudkan untuk kita. Maka jangan pernah kita
dalam waktu-waktu tertentu kita ketika berhajat kita pesimis. Kemarin dah berdoa, sekarang enggak usah lagi doa lah. Segan kita, malu kita, kemarin dah berdoa. Jangan. Berdoalah terus. Semakin rajin kita berdoa, dia semakin suka. Maka kata orang Arab, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Nah, kalian jangan pernah minta hajat kalian kepada anak cucu Adam. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Selalu mintalah hajatmu kepada orang, kepada zat, kepada Allah yang pintunya tak pernah tertutup, pintunya selalu terbuka, pemberiannya selalu dia lancarkan, selalu dia alirkan. Tapi kepada anak cucu Adam, jangankan kita datang ke rumahnya, baru kita kasih tahu ke rumahnya ada hajat, sudah banyak alasannya. Saya enggak ada di tempat, saya nanti ada kegiatan, saya nanti ada janji dengan orang. Tapi Allah belum meminta kita, dia sudah mendengar rintihan kita dan sudah mempermudah kita untuk berdoa. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah. Allah justru marah kalau engkau tak berdoa kepadanya. Allah justru tak ridha, Allah justru murka engkau meninggalkan berdoa kepadanya. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaghdabu. Sementara manusia sering engkau minta atau sekali engkau minta, dia kadang marah kepada engkau. Semakin sering engkau minta, semakin dia tak suka dengan engkau. Semakin sering engkau tegur dia, semakin sering engkau tanyakan kepada dia, semakin sakit hatinya, semakin keras hatinya kepada engkau. Ini bedanya kita minta kepada Allah dan meminta kepada manusia. Maka kata Sayyidina Umar Ibn Khattab, saya tak risau kalau saya tak dikabulkan, tak diberi doa seperti apa yang saya minta. Tapi yang saya risau adalah kalau saya berhati saya tak lagi menghadap untuk berdoa. Kenapa? Kalau masih berdoa, Allah wujudkan. Kalau tak berdoa, kemungkinan dua, imma qanit wa imma mustakbir. Mungkinan dua saja. Orang ini kalau tak pesimis, tak percaya dengan Allah. Yang kedua, terlalu pede, sombong, merasa tak butuh kepada Allah. Dan kedua-duanya adalah akhlak yang tak disuka Allah, tak disuka oleh manusia. Orang terlalu sombong, jangankan terlalu sombong, sombong sedikit saja atau terindikasi sombong, kita enggak suka. Orang pesimis dengan kita, enggak percaya dengan kita, kita enggak suka dengan dia. Allah begitu. Maka Allah ingin ketika kita berdoa, kita yakin, kita betul-betul bersungguh-sungguh minta kepadanya. Semakin kita bersungguh-sungguh, semakin dia suka dan semakin dia cepat mewujudkan apa yang kita mau. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah suka kita berdoa dan tak suka kalau kita menjauh dari doa. Ketika puasa ada satu kesempatan untuk berdoa yang makbul. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah katakan, salasatun da'watuhum la turad. Ada 3 kelompok orang, kalau mereka berdoa, doa mereka tak akan pernah ditolak Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Memimpin banyak orang dengan adil susah. Maka bagian dari jawaban untuk dia, balasan untuk dia, kalau dia berdoa, Allah mudahkan kabul. Kenapa? Semakin berat berjuang, semakin besar balasan dari Allah. Al-ajru biqadril masyaqqah. Semakin berat kita memperjuangkan suatu ibadah, semakin besar balasan dari Allah. Maka pemimpin yang adil, berat untuk adil, Allah berikan dia kelebihan yang tak dimiliki orang lain, yaitu doa, doanya makbul. Dan di akhirat, sab'atun yuzilluhumullah. Ketika matahari dekat di atas kepala, ada 7 kelompok. Kalau mereka terwujud di dunia ini dengan 7 kategori ini, Allah akan lindungi mereka dengan perlindungan langsung dari Allah, dan tak ada yang bisa melindungi kecuali hanya Allah. Satu di antara 7 tadi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Di dunia doanya makbul, di akhirat saat susah, matahari dekat di atas kepala, dia tak merasakan panas. Maka kalau ada di antara kita berbakat jadi pemimpin, jadilah pemimpin, tapi pemimpin yang adil, agar Allah berikan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Yang kedua, yang tak ditolak oleh Allah adalah as-saimu hatta yuftir. Ada redaksi as-saimu hina yuftir, orang puasa selama dia masih berpuasa sebelum dia berbuka. Di redaksi yang lain dikatakan orang yang berpuasa ketika dia berbuka puasa.
Maka saat kita puasa perbanyaklah doa. Doanya apa saja, yang penting tidak dua hal. Doa yang mendatangkan dosa, doa yang menyebabkan putus silaturahim. Ya Allah, matikan jelah ibu saya, jangan. Ya Allah, jadikan dia sebagai orang-orang kafir, jangan. Tapi doalah apa yang kita doa, yang ingin kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, dunia kita, akhirat kita. Ya Allah, mudahkan saya liburan tahun ini, jalan-jalan ke negeri orang agar saya bisa mengambil pelajaran negeri orang. Boleh? Ya Allah, mudahkan saya tahun ini, ya Allah, bisa beli mobil. Boleh? Ya Allah, mudahkan saya tahun ini dari investasi saya bisa beli kebun, sehingga saya ketika tua punya investasi, anak-anak saya bisa saya biayai dengan investasi saya sekarang. Boleh? Ya Allah, saya ingin tambah studi, sekarang baru S1, ingin S2, saya sudah S2, ingin S3. Ya Allah, mudahkan studi saya, silahkan. Ya Allah, saya ingin ambil rumah. Doalah, apapun doa yang baik untuk dunia dan akhirat, mintalah. Dan ketika puasa, doa yang tak ditolak. Kelompok yang ketiga, al-mazlum, orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu bainallah hijab. Orang terzalimi kalau berdoa, tak ada penghalang antara dia dengan Allah. Begitu dia berdoa, langsung didengar oleh Allah dan diwujudkan apa yang dia minta. Maka jangan pernah mudah menzalimi orang. Dizalimi dengan apapun, apakah dengan kebijakan, apakah dengan fisik, apakah dengan harta, atau dengan apapun. Karena orang-orang yang zalim ketika mereka berdoa, doa mereka tak ada batasnya, tak ada penghalangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebagai kalimat yang menjadi pemungkas untuk kajian ini, Imam Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam mengatakan, la yakun ta'akhuri amadil ata' mal ilhahi fi du'a'i mujiban liya'sika fa huwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Kata beliau, jangan sampai karena tidak segera diwujudkan apa yang kita minta, padahal kita sudah berharap sekali, sudah sering meminta, sampai menangis, sampai memelas meminta, engkau berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah jamin untuk engkau, jamin untuk diwujudkan, diijabah, dikabulkan doa-doa engkau. Tetapi kapan dia kabulkan? Fima yakhtaruhu laka, pada waktu, pada keadaan, pada bentuk yang telah dia pilihkan untukmu. Dia pilihkan, bukan kita pilih. Karena kita memilih, ilmu kita sedikit. Yang terjadi esok kita tak tahu, yang terjadi beberapa hari ke depan kita tak tahu. Maka sering kita meminta yang terbaik menurut pandangan yang singkat. Tapi ilmu Allah luas, tak ada batas. Maka ketika dia pilihkan untuk kita, boleh jadi menurut kita tak maslahat, tapi boleh jadi itulah maslahat yang sangat panjang, yang sangat luas, yang sangat banyak, yang keberkahannya lebih banyak dibanding menurut kita lebih baik. Maka Allah jamin, Allah wujudkan doa kita pada waktu, pada kesempatan yang dia pilih untuk kita. Wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid, pada waktu yang dia inginkan terwujud untukmu, bukan pada waktu yang engkau inginkan terwujud untukmu. Maka Bapak Ibu, kalaulah kita boleh memilih, Allah pilihkan sesuatu terkabul untuk kita dibanding kita meminta yang baik menurut kita, lebih baik pilih yang Allah pilihkan untuk kita. Karena kenapa? Pilihan kita berdasarkan informasi yang sempit, ilmu yang singkat, pengalaman yang tak banyak. Kalau Allah, dia tak berdasarkan itu semua. Apapun yang belum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, bahkan terjadi di akhirat, terjadi sepanjang di dunia, dia tahu. Kita tak seperti itu. Dia tahu setiap nikmat yang kita buat, yang kita punya, akan mendatangkan taat atau tidak. Maka boleh jadi dia tak berikan sekarang, dia tak ingin kita bergelimang maksiat karena karunia yang diberikan saat ini. Boleh jadi dia ingin memberikan kepada kita 2 tahun akan datang, karena dia ingin kita lebih punya sikap yang kuat dalam menerima semua nikmat, sehingga ketika 2 tahun akan datang diberikan nikmat yang kita minta, kita lebih siap dan berada di tangan kita berkekalan, manfaatnya lebih luas dan kebaikannya lebih banyak dibanding kalau diberikan saat ini. Bapak Ibu rahmati Allah, kadang-kadang kita ini suka tergesa-gesa.
Segala sesuatu yang kita minta pengennya sekarang terwujud, segera terwujud. Maka Al-Quran menyebut khuliqal, manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, selalu ingin tergesa-gesa, selalu tak senang, tak puas, jazwa. Mereka semua kalau diberikan kebaikan mereka berat melepaskan, diberikan keburukan mereka mengeluh, mereka marah. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini bila kita pasrahkan kepada Allah lebih menenangkan daripada memaksakan terwujud apa yang kita inginkan. Karena hidup kita diatur oleh Dia, kita tak bisa mengaturnya. Kita paksakan mengatur yang tak bisa diatur, yang terjadi adalah kita tertekan, kita stres, kita tak tenang. Bila kita serahkan kepada yang mengatur, kita ridha, kita terima setiap apa yang diatur untuk kita, hati kita tenang dan kita tidak akan terjadi sesuatu apapun di luar apa yang pernah ditentukan untuk Dia. Dan boleh jadi semua yang kita ikuti itu kebaikan yang mendatangkan kebaikan, penempaan yang mendatangkan kedewasaan, perjalanan waktu yang membuat kita semakin sabar, yang membuat kita semakin matang dalam beriman, dalam bertakwa, dan semakin kokoh di masa yang akan datang insyaallah. Balik ke kajian awal, Ramadan kesempatan terbaik untuk banyak berdoa. Karena ketika kita berpuasa, doa kita makbul, tak akan ditolak. Dan Allah sengaja menyebutkan satu ayat di antara ayat-ayat bercerita tentang puasa untuk menegaskan, saat kalian berpuasa perbanyaklah doa oleh kalian, karena banyak hajat dalam hidup ini tak akan terwujud kecuali oleh doa-doa kalian. Kita lemah, kemampuan kita terbatas, ilmu kita terbatas, tapi Allah tak sama dengan kita. Maka perbanyak mengadu kepada Allah, tengadahkan tangan, bangunlah di tengah malam, hamparkan sajadah, sampaikan hajat Dia yang akan mewujudkan apa menjadi hajat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mohon maaf salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.